Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini Allah berikan kemudahan kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat Nabi yang tadi dan kita semuanya selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kultum subuh ini yaitu menjadi orang baik itu perlu, menjadi benar itu akan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita melihat dan merenungkan mengapa di dunia ini banyak orang yang baik tetapi diakhiri dengan sebuah perselisihan? Mengapa orang baik kadang langkah-langkahnya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari kita bicarakan garis tipis antara orang baik dan orang yang benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang baik biasanya menggunakan standar perasaan manusia. Ia orang yang ramah, orang yang suka menolong dan tidak tegaan. Namun kebaikannya itu seringkali hanya berlandaskan etika dan ingin disenangi orang lain. Sedangkan orang-orang yang benar akan menggunakan standar wahyu dan standar sunnah dari Allah Subhanahu wa taala. Ia melakukan sesuatu bukan karena ingin dipuji manusia, melainkan ia berdasarkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Orang baik seringkali mencari cara yang aman karena tidak enak hati. Ia membiarkan kemaksiatan terjadi di depannya. Ia melihat ketika temannya meninggalkan sholat karena dia takut menyinggung perasaannya sehingga ia tidak menegur. Orang benar sejatinya akan berbicara meskipun suaranya kecil dan bergetar. Meskipun ia dibenci, ia akan berkata, sahabatku, mari kita sholat. Kita tidak ingin berpisah di akhirat nanti. Orang baik akan mengikuti arus orang banyak, tetapi orang benar akan mengikuti kompas yang benar. Sebelum diangkat Nabi menjadi Rasul, Nabi dikenal dengan gelar Al-Amin. Beliau orang yang paling baik di antara orang-orang yang ada di Mekah pada saat itu. Semua orang mencintainya. Namun ketika Nabi membawa kebenaran al-haq yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang belum menyebutnya baik tiba-tiba berbalik arah memusuhinya, melemparinya dengan batu, mengatakan Nabi adalah orang yang gila. Karena
Nabi pada saat itu menyampaikan kebenaran yang sering mengusik orang-orang yang berseberangan. Jika kita ingin menjadi orang yang benar, kita harus siap tidak dianggap baik oleh orang-orang yang sedang melakukan kesalahan. Lantas apakah orang benar boleh bersikap kasar? Tentu jawabannya tidak. Orang yang merasa benar tapi sombong, sesungguhnya ia telah kehilangan esensi kebenaran itu sendiri. Orang-orang yang benar adalah mereka yang berani mengakui kesalahan saat ia keliru. Orang-orang yang benar adalah mereka yang tetap santun dalam menyampaikan prinsip. Orang-orang yang benar adalah orang yang mengutamakan adab di atas ilmu. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang baik itu mudah. Cukup dengan keramahan dan kesenyuman. Namun menjadi orang benar butuh keberanian dan ilmu keikhlasan. Dunia ini tidak kekurangan orang baik, tapi dunia ini krisis orang-orang yang berani memegang kebenaran dengan berbagai fitnah yang merajalela. Jangan sampai kita menjadi orang yang baik di mata manusia, namun celaka di timbangan Allah karena kita mendiamkan kebatilan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi hati kita dengan cahaya kebenaran, menguatkan lisan kita untuk tetap istiqomah di jalannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tabarakta rabbana wa kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.